Shalom everyone. Salah satu ajaran Hyper Grace adalah bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni dosa yang kita lakukan di masa lalu, masa kini, bahkan di masa depan. Bahkan dikatakan bahwa pengampunan Tuhan adalah sebuah jaminan yang kita dapat saat kita mengakui seluruh dosa-dosa sekali untuk selamanya. Menurut ajaran Hyper Grace, pengakuan dosa tidak lagi diperlukan. Apa yang sebenarnya firman Tuhan katakan tentang pengampunan dosa masa depan? Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mengalami kelahiran baru dan pembenaran di dalam Kristus. Kelahiran baru menjadikan orang percaya anak Allah dan ciptaan yang baru. Keselamatan yang diperoleh pada tahap ini adalah anugerah Allah. Bukan karena usaha manusia, tapi semata hanya karena iman kita kepada Kristus. Peristiwa ini adalah suatu peristiwa yang terjadi sekali seumur hidup. Dan seketika itu juga menghasilkan pendamaian. Sehingga Allah tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita sejak kita lahir hingga saat kita mengalami pembenaran. Dan kita memasuki babak baru dalam perjalanan rohani kita sebagai orang percaya yang kita kenal dengan istilah pengudusan atau sanctification. Pengudusan adalah suatu proses bagi orang percaya untuk menjadi serupa dengan Kristus, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Dan seluruhnya adalah bagian keselamatan. Jadi, keselamatan adalah proses yang terjadi terus-menerus sejak kita mengenal Yesus, menerima Yesus, dan melekat kepadanya dengan menjadi murid yang setia sampai kita menjadi sama seperti Yesus. Puncak dari proses pengudusan adalah pemuliaan atau glorification, di mana ini adalah akhir dari perjalanan hidup orang percaya di dunia. Dan Tuhan akan memberikan tubuh yang baru, yang dibebaskan dari kehadiran dosa dan kepada setiap orang percaya yang setia sampai garis akhir. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar pernyataan, lahir baru itu sekali, tetapi pertobatan itu harus setiap hari. Mengapa kalau kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Kristus, kita tetap harus menjadikan pertobatan sebagai gaya hidup? Tentu alasannya karena orang percaya masih dapat jatuh ke dalam dosa. Kita dapat melihat kisah-kisah di Alkitab bagaimana orang percaya pun masih bisa jatuh ke dalam dosa. Dan ia tetap perlu mengakui dosanya sehingga pengampunan dari Tuhan turun. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 28-31, Rasul Paulus meminta jemaat Korintus untuk memeriksa atau menguji diri sebelum menerima perjamuan kudus. Karena ada konsekuensi dari dosa. Dalam hal ini disebutkan menjadi lemah, sakit, bahkan meninggal. Bagi mereka yang belum memeriksakan dirinya dan memohon ampun dari Tuhan atas dosa-dosanya. Kalau mereka sudah diampuni atas dosa masa depannya, dosa yang dilakukan setelah mengalami kelahiran baru, mengapa masih ada konsekuensi dari dosa? Di dalam Ibrani 10 ayat 26-27, penulis surat Ibrani mengatakan bahwa akan ada penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat bagi orang yang sengaja berbuat dosa sesudah ia memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Kepada jemaat di Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardis, dan Laodikia di kitab Wahyu, Tuhan meminta mereka untuk bertobat dari dosa-dosa mereka agar mereka tidak mengalami penghukuman dan murka Tuhan. Dari contoh-contoh tadi, maka kita dapat melihat bahwa secara tersirat maupun tersurat, orang percaya tetap perlu mengakui dosa sebagai tanda penyesalan jika jatuh dalam dosa, serta bertobat dan tidak melakukan dosa itu lagi. Selain itu, tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa dosa masa depan atau dosa yang belum dilakukan sudah diampuni oleh Tuhan. Sehingga orang percaya tidak perlu lagi bertobat dan mengakui dosanya sepanjang kehidupan rohani mereka. Pengampunan dan kasih karunia selalu tersedia bagi anak-anaknya yang sungguh-sungguh mau bertobat. Pengakuan dosa kita kepada Tuhan bukanlah usaha untuk mempermurah kasih karunia Tuhan. Akuilah dosa di hadapan Tuhan, bertobatlah sungguh-sungguh, dan kelegaan dari Tuhan akan turun kepada kita. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Jesus for everyone. Halo, Shalom, Jemaat GBI Gunung Padang Purbalingga. Bersama saya Dimas Christian Aditya. Berikut Weekly News Update minggu ini. Check this out.
Senang sekali saya bisa memberikan informasi kegiatan sepekan di GBI Gunung Padang Purbalingga. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara terkasih yang baru pertama kali hadir di ibadah GBI Gunung Padang Purbalingga. Mari jemaat Tuhan, kita mau bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di dalam menara doa yang diadakan setiap hari Jumat pukul 18.30 di Main Hall GBI Gunung Padang Purbalingga. Shalom generasi Yeremia. Mari, kaum muda-mudi, jangan lupa besok Sabtu tanggal 28 Maret jam 18.30 di gedung pertemuan akan ada ibadah IC Plus. Sampai ketemu. Halo adik-adik, minggu pagi ceria bareng Yesus. Yuk kita seru-seruan bareng di ibadah Kids Ocean yang diadakan setiap hari Minggu jam 8 pagi di gedung Gereja Lama. Bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang mempunyai anak-anak, silakan ajak anak-anaknya untuk bersekolah minggu. See you. Bagi kaum bapak-bapak, di hari Senin tanggal 30 Maret jam 18.30 di gedung pertemuan akan ada ibadah SMOG. Pastikan bapak-bapak semuanya dapat hadir dalam ibadah tersebut. Bulan April akan diadakan baptis dan penyerahan anak. Untuk pengambilan formulir dan informasi lebih lanjut, bisa menghubungi sekretariat gereja. Pelayanan bersama satu pintu diperuntukkan bagi jemaat yang ingin mendapatkan pelayanan dalam bidang apapun. Silakan jemaat semuanya dapat menghubungi nomor yang tertera. Keluarga besar GBI Gunung Padang mengundang Bapak Ibu Saudara semuanya untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan melalui berbagai bidang pelayanan. Mari kita melayani Tuhan lewat talenta kita. Mari gabung jadi bagian dari Creative Ministry Division. Pakai seturut rencanamu, biar hanya terangmu ada di dalamku, dan jangan menyata di hidupku. Biar hanya terangmu ada di dalamku. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak di dekat pintu masuk. Selain itu, Bapak Ibu Saudara semuanya dapat transfer atau scan barcode di sini. Demikian Weekly News update minggu ini. Saya Dimas Kristen Aditya. Tuhan Yesus memberkati. Iya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom semuanya. Bersyukur kalau hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan mendengar firman Tuhan. Karena nanti ada waktunya kita tidak akan pernah bisa melakukan hal ini. Oleh sebab itu biarlah kesempatan saat pagi hari ini ketika Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk memuji, menyembah dan mendengar firman Tuhan, mari kita akan berikan yang terbaik, tubuh, jiwa dan roh kita. Amin. Mari kita akan berdoa lebih dulu sebelum kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Ketika kami ada di rumah Tuhan kembali, di tengah-tengah kesibukan kami, bahkan liburan kami, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari Roh Kudus Engkau memimpin kami, supaya kami boleh menikmati akan hadirat-Mu, kami boleh menikmati kuasa-Mu, kami boleh menikmati suasana surgawi-Mu turun atas tempat ini. Dan segala kuasa yang bukan dari Tuhan, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Ambil alih Roh Kudus, supaya kami boleh menikmati hadirat. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan sembah Tuhan, Tuhan yang besar. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
Haleluya. Saya jantung kita bangkit berdiri bersama-sama menghormati akan kekudusan Tuhan. Haleluya. saudara tengok kanan kirinya. Ayo kita persembahkan buat Tuhan yang terbaik di dalam kekudusan namanya. Haleluya. Karena dia sahabat kita yang terbaik di dalam hidup kita. Yang masih menemani kita di saat suka dan duka kita. Haleluya. Ada satu sobatku
besarkan nama Tuhan karena Dia satu sobat kita yang setia. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Oke. Mari kita akan terus. Haleluya. Biar Tuhan terus dipermuliakan. Dia Yes. Lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi, katakan. Sekali lagi katakan. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan iman kita. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja buat gagaku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Sama-sama bilang, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku.
Haleluya. Kita sudah bersorak-sorai bagi Allah kita. Dan sebentar kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Silakan Bapak Ibu Saudara semuanya duduk kembali. Haleluya. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Engkau sangat baik. Kami mengucap syukur di pagi yang indah ini Tuhan. Ketika kami ada di rumah-Mu Tuhan. Ini adalah satu keuntungan bagi kami Bapa. Karena kami masih bisa ada di rumah-Mu bersama-sama untuk memuji dan menyembah-Mu. Mungkin di tempat lain ada orang yang ingin memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tetapi mereka tidak punya kesempatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus menuntun setiap kami. Supaya kami mau datang dalam persekutuan ibadah memuji dan menyembah-Mu. Bapa yang baik, di pagi yang indah ini Tuhan, kami akan menaikkan syafaat-syafaat kami. Tapi kami terlalu percaya Tuhan. Tuhan yang besar itu melihat kami. Tuhan yang besar itu tahu apa yang kami perlukan. Tuhan yang besar itu sanggup memenuhi semua keperluan kami. Tuhan yang besar itu berjalan bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan yang besar itu selalu berkata kepada kami, jangan takut anakku. Karena Tuhan yang besar, Tuhanmu selalu menjaga dan melindungimu. Asalkan engkau datang kepada Tuhan yang besar memuji dan menyembah-Mu. Tetap setia sampai pada akhirnya Tuhan datang memisahkan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang terpilih. Untuk ada bersama-sama dengan Engkau Bapa. Dan kami percaya sangka semua jemaat GBI Gunung Padang ada bersama-sama dengan Engkau pada akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dan sangat baik. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami membawa pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami membawa Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami membawa Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo. Kami membawa Bapak Pendeta Abed Nego Rasti. Bahkan kami membawa Bapak Gembala kami bersama keluarga. Kami juga mengingatkan Gembala pembina kami Bapak. Kami membawa Bapak Pendeta Insinyur Niko. Kami membawa Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna. Sikaralah kali kalabalali kalabalaba sangka. Kami bersepakat, kami mengangkat tangan kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan mengalir atas pemimpin dan pembina rohani kami. Kekuatan, semangat, kebijaksanaan, wibawa Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan mereka Bapak, dimanapun mereka tempatkan. Hari-hari ini Tuhan, apa yang mereka kerjakan, Tuhan mempermudah, membuka jalan bagi mereka Bapak. Ketika Tuhan memakai mereka, maka Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan untuk mereka bisa melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, mentuntaskan amanah agung, membawa setiap jemaat yang Tuhan titipkan bagi mereka menjadi jemaat yang takut akan Tuhan, menjadi jemaat yang mempersiapkan diri untuk kedatangan-Mu Bapa. Dan kami terlalu percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan mereka dan keluarga mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sangka di pagi yang indah ini Tuhan, kami membawa 5 generasi GBI Gunung Padang ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau mengenal kami satu persatu Bapa. Engkau mengenal kami dengan tantangan hidup kami, mengenal kami dengan pergumulan kami. Engkau mengenal kami Tuhan dengan setiap apa yang kami lakukan. Tuhan, kami mohon ampun Tuhan. Mungkin saja kami melakukan salah di hadapan-Mu, tapi hari ini Tuhan kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan kuasa darah-Mu Bapa, Roh Kudus menuntun setiap jemaat GBI Gunung Padang. Supaya hari-hari ini kami berapi-api dengan Engkau Tuhan. Kami berdampak Tuhan. Kami mau melayani Engkau Bapa. Dan kami mau melaksanakan tugas kami, menuntaskan amanah agung. Dan kami terlalu percaya Bapa, tangan-Mu memegang kami karena Engkau Tuhan yang besar. Engkau mencukupi semua keperluan kami berlimpah-limpah Bapa. Apa yang kami kerjakan, usaha bisnis, kesehatan kami, semuanya dipermudah. Terima kasih Tuhan, Engkau buka jalan bagi kami. Satu yang kami minta, kami bersehati bersama-sama berdoa,
buat tempat yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarali kalabala kali kalabala sangka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jangkau Bapa 18 kecamatan yang ada di Purbalingga. Biar saat ini Tuhan, jiwa-jiwa yang belum mengenal-Mu, jiwa-jiwa yang belum pernah memuji dan menyembah-Mu Tuhan, jiwa-jiwa yang sudah mengenal-Mu Tuhan tapi mereka undur, kami panggil mereka kembali Tuhan. Kami panggil mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terlalu percaya ketika Engkau memberikan kami kapasitas yang besar, ada setiap rencana Tuhan bagi kami. Dan kami siap Tuhan menuai jiwa untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu. Pakai kami sebebas-bebasnya Tuhan. Pakai kami Tuhan. Pakai kami Bapa, supaya banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh majelis jemaat GBI Gunung Padang. Biarlah hari-hari ini kami bersehati menjalankan tugas dan tanggung jawab-Mu Bapa. Tuhan, berikan kami kekuatan dan kemampuan. Kami juga berdoa bagi semua pelayan-pelayan Tuhan yang memutuskan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Berikan kami semangat Tuhan. Berikan kami api-Mu. Turunkan karunia-karunia baru bagi kami Bapa. Supaya kami tetap setia melayani-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, hamba-Mu mendeklarasikan Yeremia 33 ayat 6. Bagi seluruh jemaat yang sedang sakit, maupun di rumah maupun di rumah sakit, dalam nama Tuhan Yesus, mujizat kesembuhan terjadi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Sikara kali kalaba kami membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau katakan shalom bagi Indonesia. Kami percaya Engkau ada bagi bangsa kami Tuhan. Engkau yang lebih tahu apa yang menjadi setiap keputusan, apa yang sedang dilakukan oleh pemerintahan ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau ambil alih. Kalau saat ini Tuhan, bangsa kami merayakan lebaran, mungkin dari sebagian dari warga Indonesia sedang bermudik pulang kampung. Mari Bapak Tuhan menyertai setiap warga Indonesia, biar kami bisa mengadakan mudik dengan baik. Dan dalam mudik ini Tuhan Yesus berjumpalah dengan kami secara pribadi. Ketuk hati setiap warga Indonesia Bapak, supaya bukan saja mereka mudik Tuhan untuk pulang kampung, tapi mereka memudikkan hati mereka untuk datang kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Dan kami percaya bangsa kami ada dalam kendali-Mu Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Ketika kami memberikan persembahan kami, Engkau akan memberkati kami. Siapkan tanah hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dari Bapak Gembala kami. Biarlah semuanya itu Tuhan mendapatkan rema dalam hidup dan kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan siapkan diri kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Saya ajak untuk bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita akan hormati firman Tuhan. Haleluya. Walaupun gunung tak berpindah, kita akan pujikan lagu ini. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun ku
setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya Kau yang enggak berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Lebih lagi dengan iman kita katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Angkat tangan kita katakan sama-sama, walaupun gunung itu tak berpindah. Pandang wajah Tuhan Bapak Ibu Saudara, sambil engkau angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yes, amin. Dia punya kuasa dalam hidup kita. Dia Tuhan yang besar. Yes, amin. Tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang Bapak Ibu Saudara sendiri akan pujikan lagu ini. Walaupun amin. Dengan iman Bapak Ibu Saudara, pujikan lagu ini dengan kesungguhan hatimu. Dia ada di sini. Dia tahu setiap kita. Amin. Dia tetap ada bersamamu karena Dia Immanuel. Amin. Yes. Yes. Amin. Haleluya. Katakan lagi.
bagi Tuhan. Mari sembah Dia, haleluya. Kami percaya akan penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya akan mujizat-Mu masih terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan bekerja dalam hidup kami umat-Mu. Oh, mari semuanya buka suara-Mu, keluarkan suara-Mu nyembah Tuhan. Dia yang berjanji, Dia yang setia menepati janjinya. Haleluya, haleluya. Sembah Tuhan dengan segenap hatimu. Sembah Tuhan dengan segenap hati setiap kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Allah selalu menyatakan kasih-Nya bagi setiap kami. Jika kami ada sampai hari ini, kami percaya itu bukti pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami umat-Mu. Kami bersyukur jika pagi hari ini Tuhan telah menuntun setiap kami. Dari tempat kami masing-masing boleh ada di tempat ini, kami boleh bersama-sama merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, mencari wajah Tuhan dan mau terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Oleh karenanya Tuhan Yesus, setiap kami yang datang pagi ini, Engkau melawat setiap kami. Apapun beban yang kami hadapi, kami percaya Tuhan selalu menyatakan kuasa-Mu untuk memberikan pertolongan bagi setiap kami umat-Mu yang tetap percaya kepada Engkau. Dan sebenarnya kami akan mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar dalam ibadah ini, firman Tuhan yang menumbuhkan iman percaya kami, supaya kami tetap percaya apapun pergumulan yang kami hadapi, apapun proses yang kami hadapi, kami percaya ketika kami tetap beriman, maka kami mempercayakan kuasa Tuhan yang terus menyatakan pertolongan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu agar hamba boleh menyampaikan pesan firman Tuhan dalam ibadah raya pagi hari ini, dan pesan firman Tuhan ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman Tuhan boleh memberkati kami semuanya. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, serta kami siap untuk diberkati lewat firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, kita berkata amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama ada di tempat ini. Biarlah dalam ibadah kita pagi hari ini bukan sekedar rutinitas kita, tapi kita ibadah karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Oleh kiri kananmu bilang begini, kalau kita ibadah hari ini karena kita mengasihi Tuhan, bukan yang lain. Kami ngomong loh ya, bukan hanya manggut-manggut loh ya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, selama bulan Januari, Februari, termasuk juga bulan Maret awal, kita masih berbicara tentang melakukan amanat agung, yaitu tahun amanat agung ya. Nah, hari ini tema kita berbeda. Hari ini kita berbicara tentang iman menjadi kenyataan ya. Iman menjadi kenyataan. Kalau kita terus bicara tentang amanat agung, mungkin telinga kita, aduh amanat agung terus, amanat agung terus. Hari ini topik kita berbeda. Saya percaya minggu kemarin pun mungkin topiknya tidak terus bicara tentang amanat agung, tapi saya percaya firman Tuhan disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Hari ini iman menjadi kenyataan ya. Iman adalah hal yang sangat penting dalam hidup orang percaya ya.
Sekali lagi, iman adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Kenapa iman itu penting? Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang kedua, karena iman bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita percaya Tuhan sanggup lakukan itu. Amin. Lalu yang ketiga, iman membawa orang untuk berkenan kepadanya dan seterusnya. Oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, ada beberapa hal yang hari ini kita akan bicarakan bersama-sama dalam ibadah kita pagi hari ini. Yaitu bagian pertama kita bicara tentang ada 4 cara untuk membangun iman. Kemudian bagian kedua kita akan bicara tentang bertali dengan tema kita, yaitu iman yang menjadi kenyataan. Maka iman menjadi kenyataan itu harus memiliki ada 3 pondasinya. Oleh karena itu simak betul-betul firman Tuhan hari ini, supaya firman Tuhan ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman Tuhan yang kita dengar dan ibadah ini firman Tuhan yang menjadi makan rohani kita. Amin. Supaya apa? Supaya ketika kita menjalani hari-hari ke depan, minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan, tahun-tahun yang akan datang, ketika imanmu sungguh-sungguh pada Tuhan, saya percaya sekalipun hal itu kadangkala kita menurut ukuran manusia kita tuh sangat-sangat tidak mungkin untuk kita menyelesaikannya. Tetapi percayalah, ketika aku berjalan bersama dengan Tuhan, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Amin. Yang jalannya tertutup bagi kita, Tuhan selalu punya cara untuk memberikan jalan keluarnya bagi kita. Dan tidak menutup kemungkinan hari-hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang bergumul, dan apa yang kau gumulkan belum mendapat tanda-tanda itu jawabannya. Tapi pujian tadi berkata, sekalipun masalahku tetap ada, tapi kalau Tuhan ada di sisiku, maka aku tetap kuat menghadapinya. Amin. Dan kita akan melihat cara Tuhan menolong kita. Kita baca dalam firman Tuhan Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Ibrani pasal ke-11 ayat pertama hingga ayat ke-6, judul perikopnya saksi-saksi iman. Perhatikan ayat demi ayat saya akan bacakan bagi kita sekalian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ayat keempat, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ayat kelima, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia beroleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ayat ke-6 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sesuatu yang kita minta pada Tuhan, tapi itu belum jadi kenyataan. Tapi engkau tetap berharap dengan iman. Tepat pada waktunya pasti jawaban Tuhan menjadi nyata. Amin. Kemudian iman juga adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Logika kita bisa percaya kalau kita sudah melihat. Tapi Alkitab berkata, iman itu berkata sesuatu yang begitu belum kita lihat, tapi kita percaya. Dalam konsep dunia ini
tidak diterima. Ya. Tapi dalam konsep Alkitab, dalam konsep orang percaya, dia berkata, sekalipun aku belum mendapatnya, sekalipun aku belum menerimanya, tapi aku percaya Tuhan sediakan dalam hidupku. Amin. Dan kata lain, Tuhan pasti menjawab segala doa kita tepat pada waktunya. Ada waktu yang pendek, ada waktu yang panjang, dan seterusnya. Dan iman juga membawa kita untuk berkenan kepada Tuhan. Nah, perhatikan bagian pertama, sudah dikasih Tuhan. Ya, ada 4 cara untuk membangun iman kita. Apa saja itu? Sudah mau bertumbuh dalam iman? Semuanya lesu jawabannya. Sudah mau bertumbuh dalam iman? Lihat, simak sungguh-sungguh ya. Lihat dengan segenap hatimu supaya ini nanti menjadi pegangan kita ya. Jika kita mau bertumbuh dalam iman, maka ada 4 cara untuk bertumbuh. Yang pertama, mencintai firman. Katakan mencintai firman. Mencintai firman artinya kita membaca firman Tuhan setiap hari, mendengar khotbah setiap minggu, lewat kaset, lewat video, lewat YouTube dan seterusnya. Jadi kita baca firman Tuhan. Kalau baca firman Tuhan itu berarti personal, pribadi. Ada renungan pribadi dengan Tuhan. Bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Tinggal saudara atur kapan saya harus baca firman Tuhan. Ya. Kenapa mau baca firman Tuhan? Sebab itulah cara kita untuk apa? Iman kita bertumbuh. Kenapa? Karena Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengar akan firman. Kapan iman kita bertumbuh? Saat kita mau baca firman. Amin. Tahu kiri kananmu. Makanya baca firman Tuhan. Nggak ada tawar-menawar. Terserah Bapak mau baca satu hari berapa pasal. Terserah. Dia diatur waktunya. Tapi intinya supaya iman kita bertumbuh, kita harus mencintai firman. Lewat pembacaan firman Tuhan atau lewat khotbah yang setiap minggu yang kita dengar, siapapun itu menyampaikannya, lewat kaset, lewat video atau lewat YouTube. Berapa puluh tahun yang lalu ada jemaat Tuhan, setiap ada tamu ini sering kali khotbah di tempat kita dulu, 20, 30, hampir 25 tahun yang lalu ya. Ini hamba Tuhan ini setiap minggu ikut ibadah kita di tempat ini. Masih gedung yang lama. Satu ketika dia diberikan kepercayaan oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Ketika hamba Tuhan ini menyampaikan firman Tuhan, ada berapa jemaat itu tiba-tiba keluar. Lalu saya tanya, karena sudah cukup usianya sudah oma-oma lah. Lalu saya tanya, oma mau ke mana? Mau pulang. Wah, kenapa pulang? Kita udah muji Tuhan, kita udah mau mendengar firman Tuhan. Ternyata oma ini maaf bicara. Oma ini kalau hamba Tuhannya ini khotbah, dia tidak suka. Semoga yang datang pagi hari ini semuanya suka ketika saya firman Tuhan. Amin. Kalau nggak suka pulang aja. Waduh, ya nggak begitu ya. Oma ini pulang. Saya tanya, kenapa oma pulang? Enggak lah, aku nggak mau dengar khotbah itu. Kenapa sih? Wah, pokoknya aku nggak suka. Dia pulang. Saya titeni setiap kala hamba Tuhan itu datang ke tempat pelayan kita, disuruh khotbah sama almarhum Bapak Pendeta ke Gembala kita dulu, Om Tian Hok. Pak Benung, ibu ini, oma ini langsung pulang lagi. Saya tanya lagi, kenapa mau pulang? Nggak lah, aku nggak mau dengar khotbah Bapak itu. Bapak udah sudah kasih Tuhan, ada orang yang mau dengar khotbah secara langsung, dia senang. Tapi ada juga orang dengar khotbah cuman dengar kaset, nggak lihat orangnya. Tapi dia dengar sungguh-sungguh. Setiap minggu ketiga kita dengar, biasanya kita dapat pesan firman Tuhan oleh gembala pembina kita lewat multimedia. Ada orang bilang, aduh aku nggak mau dengar khotbah yang kalau cuma lihat kaset.
Aku nggak mau dengar khotbahnya lewat media sosial. Yang saya mau persoalkan bukan masalah siapa yang firman, media apa yang kita pakai, tapi itu berbicara tentang sikap hati kita masing-masing. Amin. Kalau hatimu mau bertumbuh, kalau memang kamu bertumbuh dalam Tuhan, mau lihat media kah, mau lihat baca firman Tuhan sendiri kah, atau lihat khotbah, lihat siapapun, yang penting hatimu siap-siap untuk dengar firman Tuhan. Amin. Jadi bukan alasan kita mau lihat media apapun, tapi yang penting hatimu persiapkan. Aku mau dengar firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Hati kita yang perlu dipersiapkan. Kalau hati kita sungguh-sungguh dipersiapkan, mau melihat media sosial kah, mau lihat YouTube kah, mau lihat mau dengar kaset kah, itu nggak masalah. Yang penting hati kita benar. Bilang kiri kananmu, yang penting hatimu dipersiapkan, bukan yang lain. Ya, yang nggak ada alasan lagi kita. Kalau hatimu benar, wah, mau apapun media yang dipakai itu no problem. Kita mau dengar firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang kita dengar itu firman Tuhan yang membangun, dan firman Tuhan itu membawa kita untuk bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Saya beri contoh, Bapak bisa mencatat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 hingga 47 tentang kehidupan jemaat yang mula-mula mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka bertekun dalam doa, mereka juga selalu ada persekutuan untuk belajar firman Tuhan, sehingga mereka menjadi umat Tuhan yang bertumbuh imannya. Saya rindu jemaat Tuhan, khususnya GPI Gunung Padang, imannya bertumbuh dalam Tuhan. Tapi untuk bertumbuh dalam Tuhan, jadilah pribadi yang mencintai firman. Berikan tos kiri kanan bilang begini, ayo kita bertumbuh dalam Tuhan. Yang kedua, memiliki kehidupan doa. Katakan memiliki kehidupan doa. Ya, memiliki kehidupan doa. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Ya, doa adalah media untuk kita menyampaikan segala permohonan kita kepada Allah. Dan juga doa merupakan media kita untuk komunikasi dengan Tuhan. Jadi doa itu nafas hidup orang percaya. Doa merupakan media komunikasi kita dengan Tuhan. Yang ketiga, doa merupakan media untuk kita menyampaikan segala permohonan kita kepada Tuhan. Maka dari itu, firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Ya, tetaplah berdoa. Saya berikan contoh dalam firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 18 ayat pertama hingga 8 itu tentang hakim yang lalim. Ada seorang yang hakim yang lalim di sebuah kota tertentu, kemudian ada seorang perempuan janda yang terus datang kepadanya. Dia menyampaikan pergumulannya kepada hakim ini. Hakim ini pertama kali nggak peduli, cuek, masa bodoh. Tapi lama kelamaan karena ibu ini terus datang kepadanya, tolong Pak Hakim, tolong aku Pak Hakim, aku punya masalah. Lama kelamaan risih juga Pak Hakim ini. Lalu Pak Hakimnya bilang, aku tolong aja lah ibu ini. Nanti kalau aku nggak tolong, dia terus pagi, siang, sore, malam datang terus. Aku tolong saja dia. Ya. Singkat cerita, ibu yang janda ini yang terus menyusahkan, akhirnya ditolong Tuhan, ditolongnya. Nah, dalam perumpamaan itu hakim Tuhan bilang begini, camkanlah ayat ke-6 dan seterusnya apa yang dikatakan oleh hakim yang lalim itu. Lalu ayat ke-7 dan 8, tidakkah Tuhan yang kau sembah, tidakkah Tuhan yang kau percayai, tidakkah Tuhan yang kau elu-elu sampai ini, tidakkah Dia akan menolong kita? Dia pasti menolong kita tepat pada waktunya, asal kita tetap mau berdoa. Berdoa itu gampang enggak? Gampang enggak? Mudah enggak? Dilakukan enggak? Gampang, mudah, dilakukan enggak? Aduh, ya lah. Nih, biasa saya lihat ada berapa anak Tuhan begini.
Ini kita lagi pergi ke suatu tempat atau di warung makan, orang tuh ramai. Ambil nasinya, ambil semuanya udah lengkap, menunya sudah lengkap. Dia lihat kiri kanan, orang ramai ya. Karena doanya dalam hati. Saya itu begini, mau saya dimanapun saya berada, mau orang banyak atau orang sedikit, kalau memang udah makan berdoa, ya berdoa saja. Biasanya waktu kita mau doa, amin. Orang sekitar tuh kayaknya lihat, ini aneh apa orang ini. Tapi amin, bagian aminnya madan kencang dikit, amin. Mereka lihat, ini emangnya kenapa nih? Tapi disitulah membuktikan karena kita di anak Tuhan, amin. Jadi doa itu merupakan salah satu apa? Rahasia untuk kita bertumbuh dalam iman, amin. Yang pertama tadi apa? Mencintai firman. Yang kedua memiliki kehidupan doa. Miliki kehidupan doa, ya. Doa itu sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita. Kapan kita bertumbuh iman kita kalau kita tidak berdoa? Maka dari itu, Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, kenapa Gereja Bethel Indonesia bidang teologi yang ada di pusat memberikan ada mesbah keluarga. Tujuannya apa? Supaya keluarga kita tuh ada mesbah keluarga. Sekalipun saya tahu tidak semua jemaat kita ini ada mesbah keluarga. Kadang-kadang saya coba cross check, saya tanya, tak pancing pertamanya, ada mesbah keluarga enggak? Kan sudah dikasih bahannya lewat di grup gereja. Udah dia lakukan dah? Belum. Tapi saya bersyukur ada juga yang sudah lakukan mesbah keluarga. Tapi kalau kita mau bertumbuh iman kita, tidak bisa dimungkiri. Yang pertama apa? Baca Yang kedua, miliki kehidupan doa. Berikan tos kiri kanan bilang. Maka dari itu yuk kita berjuang lakukan itu, ya. Yang ketiga, supaya iman kita bertumbuh. Yang ketiga, miliki komunitas rohani. Komunitas rohani di gereja kita tuh ada berapa? Ada SMOG, ada WBI, ada EIC, KIT, kemudian ada KUL. Siapa yang sudah ikut KUL? Sudah ikut KUL semua? Saya percaya sudah sebagian besar ikut KUL, ya. Kalau yang belum ikut KUL boleh ikut KUL. Siapa yang sudah ikut SMOG? Oh, mana kaum prianya? Ayo ikut SMOG tanggal 30 besok. Di tempat kita datang dari kaum pria dari Purwokerto. Mereka mau ikut ibadah dengan kita. SMOG di sini. Yang merasa dirinya kaum pria tanggal 30, ayo datang. Ya, tapi kalau merasa dirinya wanita ya jangan. Ya, yang merasa dirinya kaum pria ayo datang, ya. Kita bersama-sama dari Purwokerto mungkin sekitar ya 15 atau mungkin ada 20 nanti mereka datang bersama-sama kita jemaat ini, ya. Ini wadah yang perlu kita ikuti. Selain kita ada komunitas ikut KUL, ya. Ikut KUL. Ayo kita miliki yang namanya komunitas rohani ini, ya. Sebab apa? Sebab komunitas ini sangat penting. Berapa tahun yang lalu, kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu, saya pernah dititipi oleh bapak-bapak yang anaknya mau sekolah. Mau sekolah, ada kuliah di Unsud, ada yang sekolah perawat di Purbalingga. Lalu saya dititipin sama bapaknya. Dia bilang begini, Pak, saya titip anak saya supaya anak saya ini enggak salah bergaul. Ya. Saya titip ke bapak, karena memang dia anak Tuhan juga. Nah, karena saya sudah dititipi, saya berusaha untuk mengawasi anaknya. Setelah berapa tahun selesai kuliah. Setelah selesai kuliah berapa tahun kemarin, hampir 1 tahun yang lalu saya ke Semarang, ketemulah dengan anak yang kuliah dulu di Unsud, dia orang Salatiga. Pada waktu wisuda anak saya yang kedua di Unika, waktu saya mau lagi ngurusin segala sesuatu, saya lihat nih orang ini kelihatan pernah saya lihat nih, siapa sih namanya. Setelah berapa kali ketemu, dia bilang, ini Om Karnemius ya? Weh, kamu siapa?
Oh, dia bilang, saya dulu namanya Willy. Saya dulu kuliah di Unsud. Saya dulu dititipin papa saya kamu. Oh, saya bilang, wah puji Tuhan Will bisa ketemu. Nah, terus saya tanya, Will kamu di sini ada apa? Dia bilang dia ngantar calon-calonnya untuk wisuda. Ternyata calonnya dapat kumulot dari sekian ribu mahasiswa, dia dapat nilai luar biasa. Dan saya bangga melihat apa? Karena orang-orang yang dulu dititipkan kepada saya coba membimbing dia, mengarahkan dia, dan juga bisa pelayan dan sebagainya. Saya merasa, wah, saya juga bisa ikut andil. Kenapa? Pada waktu dia kuliah sini, saya terus pantau. Kamu minggu kemarin nggak ibadah, kenapa? Dia bilang, om saya pulang. Jadi setelah dia selesai kuliah di Unsud, lalu orang tuanya ketemu lagi dengan saya, bilang begini, terima kasih Pak Kartumius, saya sudah menitip anak saya dan sampai selesai kuliah. Dia bilang, ini tidak lepas dari ambil andil Pak Kartumius. Kenapa? Anak saya dibimbing masuk dalam komunitas yang benar. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, miliki komunitas yang baik. Kalau komunitas kita benar, saya percaya itu salah satu cara untuk apa? Bisa memprotek kita supaya kita tidak salah bergaul. Sebab Alkitab berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 bilang begini, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya berapa kali yang ditipu oleh orang tua anaknya, saya berusaha untuk mengarahkan anak mereka. Termasuk anak saya sendiri. Ketika dia sudah keluar kota, contohnya sekarang tuh di luar kota, waktu dia ke sana, saya sudah berkontak dengan berapa sama Tuhan, supaya nanti anak saya itu tolong dipantau, supaya anak saya ini benar adanya. Artinya dia memiliki komunitas yang benar. Cuman yang kadang-kala saya anehnya begini, ada orang tua yang kadang-kala ketika anaknya memiliki komunitas yang rohani yang bagus, yang baik, kadang-kala orang tuanya marah. Kamu dikit-dikit ke gereja, dikit-dikit ke gereja, dikit-dikit ke gereja. Ya bersyukur anaknya di gereja, betul nggak? Coba kalau anak kita gelayapnya yang nggak jelas, malah repot lagi orang tuanya. Coba bergaul dengan anak yang nggak keurus, dia pasang antingnya di sini. Setahu saya antingnya tuh di mana dipasang nih? Setahu saya anting-anting di sini ya, di kuping ya. Ini dipasang di mana? Di hidung. Di hidung ini. Kira-kira nih kalau Bapak Ibu punya anak, karena komunitasnya itu, dia pasang anting-antingnya tuh di hidung tuh, pulang. Loh, sejak kapan kamu tahu pasang anting-anting di hidung? Ini kan kita lihat di sekitar kita ada. Ngelihat seperti itu apa nggak malu orang tua? Ya jelas malu dong. Kenapa kok aneh-aneh? Maka dari itu saya berpesan kepada orang tua yang punya anak youth ataupun remajanya. Oh, kalau ada kegiatan rohani, ayo libatkan mereka. Contoh kemarin tanggal 20, kita tuh diminta oleh Badan Kerjasama Antar Gereja, minta supaya ada berapa anak youth, kita bakal orang tua pun kalau mau ikut boleh, menjaga sholat id. Ada kurang 10 orang kalau nggak salah di tempat kita, ngirim. Kan kita sudah ikut andil acara lagi, saudara kita lagi ada acara di alun-alun, tapi bisa ikut menjaga di sana. Tapi komunitasnya benar, nggak salah. Dulu pada waktu saya lagi SMP, saya punya teman anak tentara. Maaf ya Pak Yo, ini anak tentara. Wah, anak tentara lagi SMP. Ternyata dia punya komunitas yang salah. Kenapa sih bilang salah? Dia punya kelompok komunitas SMA itu yang dulu tuh ada namanya tari breakdance. Oh, tahu pernah dengar kata breakdance? Lalu rambutnya tuh ciri khasnya breakdance itu rambutnya gini, mandan bergelombang kayak ekor burung dara lah sini itu. Terus dia lokomotoritas. Ternyata kelompok penari breakdance ini ternyata tariannya yang aneh-aneh lah Bapak. Mungkin Bapak Ibu tahu gitu ya.
Nah, lihat nih, kenapa kok kamu kok bisa aneh-aneh gitu. Ketemu dengan kita. Apa ini? Ternyata mereka punya komunitas itu. Karena memang kita belum tahu itu. Waduh, mereka tampil. Waduh, karena memang mereka merasa lebih jago. Waduh, mereka sampai cungkir balik, kepalanya ke bawah, sampai tangannya sampai gini. Kayak mau lepas aja tangan. Kakinya, waduh. Tari breakdance. Aduh. Waktu itu, waduh, anak-anak muda logo kerennya. Kalau udah ikut itu, baru ini nggak ketinggalan zaman kita nih. Tapi menurut saya ada hal yang aneh. Bukan saya nggak senang Uran Hari, saya senang. Buktinya di sini juga ada penari, ada Adit sama siapa nih juga. Tapi kan benar ya, potong rambutnya juga benar. Ini potong rambutnya kayak ekor burung ini, waduh lu. Pokoknya kalau udah potong rambut itu pasti itu anggota breakdance-nya jodoh. Ketemu dengan temannya jauh-jauh di sana, wah langsung gini. Waduh. Boleh nggak tampil? Kalau lagi mau ditampilkan ya untuk hiburan boleh saja. Tapi menurut ini perlu kita hati-hati sebagai orang tua. Maka dari itu saudara kasih, saya menghimbau, ini zaman akhir. Kita tidak ngerti kapan Tuhan datang, tetapi menurut pesan gembala pembina kita harus responi. Jaga-jaga supaya dunia ini tidak semakin baik, tapi dunia ini menuju kepada kehancuran. Tapi orang yang beriman, ia tetap ada dalam penyertaan pemeliharaan Tuhan. Amin. Alkitab berkata langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, percayalah Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Ia selalu menyatakan pembelaan dan menyertai kita sekalian. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sudah 3 yang harus kita perhatikan jika iman kita mau bertumbuh. Yang ketiga, miliki komunitas rohani. Yang keempat, miliki bapak atau kakak rohani atau mentor. Ya, saya berikan contoh dalam Alkitab. Musa punya anak rohani bernama Yosua. Yosua pasal pertama, yang kedua dan seterusnya. Ketika Musa mati, firman Tuhan datang kepada Yosua, hambaku Musa mati. Persiapkan dirimu, kamu yang akan kupakai untuk memimpin umat Israel keluar dari tempat ini dan menuju tanah Kanaan yang sudah kujanjikan. Karena Yosua sudah sekian lama bersama dengan Musa, dia ngerti, dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Ketika Musa, mentornya meninggal, dia panggil Tuhan. Ada mentor kita yang mengarahkan kita, menuntun kita kepada jalan yang benar. Walaupun kadangkala pada waktu dinasihati, waduh rasanya tidak enak hati. Tapi nasihat itu bertujuan untuk kebaikan. Betul? Siapa yang sudah menjadi orang tua yang punya anak? Angkat tangan. Waduh. Kalau kita punya anak kita tuh tidak mengikuti seperti yang kita perintahkan. Biasanya orang tua ngomel nggak? Pernah ngomel? Kenapa Bapak Ibu ngomel? Karena anak kita tidak nurut, betul nggak? Coba kalau anak kita nurut, udah selesai. Tapi anak kita ngeyel. Contoh, anak kita ini belum sarapan pagi, asiknya main game. John, ada yang nama John enggak? Nggak ada, puji Tuhan. John, makan ya? Gua jawab. John, udah jam 10, makan ya? Udah 2 kali toh, mamanya bilang John, makan, gak dijawab. 2 kali John, makan, gak dijawab. Kira-kira apa reaksimu? Tetap nadanya John, makan, gitu. Tensinya pasti udah berubah. John, mama sudah panggil kamu. Gak dengar. Ya mah. Apa ya mah? Makan. Ketika anak kita ambil piring makan, masih mau marah? Udah enggak, makan. Sekarang lanjutkan untuk main. Coba kalau dia enggak makan, pasti tensinya tambah lebih tinggi lagi. Saya ini, bapak rohani saya itu ada berapa? 1,
Saya Bapak Pendeta Julius Ishak Tais itu Bapak rohani saya juga. Karena saya pernah dibimbing beliau. Pak Ruby almarhum itu Bapak rohani saya. Sekarang sudah dipanggil Tuhan. Sekarang Tanda Ruby sebagai orang rohani, Bapak rohani saya, Ibu rohani saya. Dengan beberapa teman. Kami ini kadangkala dinasihati. Selagi Om Ruby masih ada, saya pernah kedatangan tamu. Kedatangan tamu ini saya tidak konfirmasi. Tetap pertemuan disindir. Bilang begini, kalian yang kumpul di sini, yang cool ini mengakui kalau saya ini Bapak pembina kalian. Ya Om, semuanya semangat ya, mantap. Setelah dia selesai gitu lalu dia bilang gini, kalau kalian tuh menganggap saya sebagai orang rohani, Bapak rohani kalian, kenapa kalian beberapa kali ada tamu nggak pernah ngomong dengan saya? Akhirnya kita sudah colek-colek. Hanya ya Om maaf, kami tidak ngomong. Saya tidak marah, tapi kalau ada sesuatu yang mempersoalkan tentang pengajaran, yang ditegur itu bukan kalian, saya yang ditegur karena saya sebagai gembala pembina kalian. Sejak itu kita kalau ada tamu, Om ada tamu. Dari mana? Ini. Gereja apa? Ini. Oke. Tapi pengajarannya tidak bertanda dengan GPI, silakan, tidak apa. Kadang-kala dimarahin. Tapi karena Bapak rohani kita dengar. Hari ini saya mengingatkan kita semua, tapi bukan saya marah. Bukan saya marah. Tapi saya mau supaya jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat Tuhan yang betul-betul imannya bertumbuh. Amin. Apa yang didoakan, apa yang digumulkan menjadi kenyataan. Maka dari itu, supaya iman kita bertumbuh, ada 4 hal tadi yang sudah kita dengar. Bagian terakhir yaitu miliki Bapak rohani kita. Saya berikan contoh tadi Musa, dan contoh yang kedua Paulus dengan Timotius. Ya, Paulus dengan Timotius. Paulus itu punya anak rohani namanya Timotius. Kemana saja Paulus pergi, Timotius ada. Sehingga Paulus berkata dia adalah anak rohaniku. Karena dia anak rohaninya, maka Paulus berkata supaya dia harus menjadi teladan. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, di situ katakan jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kenapa Paulus katakan itu? Karena Paulus mau anak rohaninya bertumbuh. Ketika menghadapi ajaran sesat, Timotius siap menghadapi itu semuanya. Amin. Dia tidak menyimpang. Tentunya itu juga menjadi harapan saya. Jemaat Tuhan GBI Gunung Padang adalah jemaat Tuhan yang imannya bertumbuh. Amin. Dan apa yang dia imani menjadi kenyataan. Berikan tos kiri kanan bilang begini, ayo kita bertumbuh bersama-sama dalam Tuhan. Selanjutnya, bertalian dengan tema kita hari ini, yaitu iman menjadi kenyataan. Maka ada 3 pondasinya agar iman kita bisa menjadi kenyataan. Nah, apa pondasi itu? Ya, apa pondasinya? Pondasi dari iman yang dapat menjadi kenyataan, yang pertama percaya bahwa Allah itu ada. Katakan Allah itu ada. Ya. Nah, apa buktinya kalau Allah itu ada? Perhatikan, saya bacakan ayat buat kita sekalian. Di dalam ayat yang kita baca tadi bilang begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ayat ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat sebelumnya. Bahkan ayat yang lain dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 hingga 31, ciptaan Allah. Ya. Dengan demikian kita percaya bahwa Allah itu ada. Amin. Dari mana kita tahu hasil penciptaannya?
Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-1 ayat 1 hingga 31. Di situ dikatakan hari pertama Allah menciptakan terang. Yang kedua Allah menciptakan cakrawala atau langit. Yang ketiga Allah menciptakan daratan dan lautan. Yang keempat Allah menciptakan benda-benda penerang di langit. Yang kelima Allah menciptakan makhluk hidup di air dan di burung-burung di udara. Yang keenam Allah menciptakan binatang darat dan manusia serta memberikan kuasa kepada mereka. Berikan kuasa kepada manusia supaya manusia yang pertama pada waktu itu bisa berkuasa atas ciptaannya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, Alkitab pernah berkata begini, berbahagialah kamu yang tidak melihat namun engkau percaya. Betul? Waktu itu Tuhan Yesus menegur Thomas. Thomas bilang begini, sebelum aku menusukkan tanganku di bagian lambung Yesus yang terluka, aku belum percaya. Belum aku lihat tangannya yang terpaku, aku belum percaya. Tapi Tuhan Yesus katakan, berbahagialah kamu yang tidak melihat namun engkau percaya. Amin. Percaya saudaraku. Allah itu ada. Allah itu mengerti denyutan nadi kita. Dan dia tahu persoalan kita. Dan ia tahu pergumulan kita. Amin. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, dalam perjalanan hidup rohani kita, itu enggak selamanya berjalan mulus. Kadang-kala turun, kadang-kala naik. Ada seorang anak Tuhan, dalam perjalanan hidupnya, dia diizinkan Tuhan mengalami suatu proses hidup yang berat. Bertalian dengan keluarga dan pekerjaannya. Keluarganya tidak berjalan harmonis. Karena keluarganya tidak berjalan harmonis, akhirnya usahanya pun tidak berjalan dengan baik. Melihat kondisi seperti itu, dia bingung. Jalan yang biasa dia lakukan, dia kerjakan semua, tapi hasilnya nihil. Dalam situasi seperti itu, dia sudah minta dukungan doa teman-temannya, tapi apa yang diharapkan gak kunjung tiba. Akhirnya dia hampir putus asa. Pada waktu dalam kondisi yang hampir putus asa, Tuhan bilang begini, ya. Waktu dia berdoa hampir putus asa karena jawaban Tuhan tidak kunjung tiba, dan pergumulannya karena masalah keluarga dan pekerjaan. Pada waktu dia berdoa, anakku, masih percayakah engkau akan aku? Aku ngerti tetesan air matamu. Aku tahu bebanmu tidak mudah. Tapi percayalah engkau akan aku, waktuku belum tiba. Kalau dulu aku tolong engkau, tiba waktunya aku pun akan tolong engkau. Keluargamu akan dipulihkan, pekerjaanmu akan dipulihkan, dengan catatan engkau jangan pernah tinggalkan aku. Kadang-kala ketika kita menunggu jawaban itu bakal panjang, biasakan kita bilang begini, banyak anak-anak Tuhan tuh bilang begini, masih ada dasi Tuhan. Masih ada dasi Tuhan. Masa dia yang marah? Karena dia sudah tidak sanggup. Tuhan itu tetap ada. Tapi waktunya untuk menolong kita belum tiba. Tapi kalau sudah tiba waktunya, kita bisa sampai terheran-heran cara Tuhan menolong kita. Amin. Maka dari itu apapun proses kehadapi hari-hari ini, kita harus tetap percaya bahwa Allah itu Lagu tadi waktu masuk firman Tuhan bilang apa? Walau tetap percaya Kau yang punya kuasa. sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia.
Balik kiri kananmu bilang begini, aku tetap berpegang pada Tuhan. Saya kebun air matamu sampai hari itu tercurah. Menangis di hadapan Tuhan. Tapi air matamu di hadapan Tuhan mahal. Air matamu di hadapan Tuhan diperhitungkan Tuhan. Sekalipun mungkin ada orang yang menjibir kamu, tapi ketika kau menangis di hadapan Tuhan, air mata kita mahal, amin. Dia menghargai hatimu yang hancur, hatimu yang rusak. Tuhan perhitungkan ketika aku berkata, Tuhan ini hidupku, aku tetap bergantung kepadamu. Kalau yang dulu aku ditolong, aku percaya hari ini pun aku pasti tolong Tuhan. Amin. Tuhan pasti tolong. Tinggal waktunya Tuhan yang akan nyatakan bagi kita. Hari ini ibadah kita hanya 1 kali. Nanti sore nggak ada. Karena apa? Kita menghormati saudara kita yang lagi berlebaran. Bahkan banyak jemaat juga yang sedang keluar kota. Ya. Jadi hari ini porsinya agak panjang firman Tuhan, oke? 2 jam ke depan masih siap? Aduh Pak, bokongku sudah, aduh kesal banget ini. Enggak, tinggal 5 menit selesai. Sudah aku ada Tuhan, lah, jangan berpikirnya, aduh, aku mau lebaran kok, Pak. Saudaraku sudah nunggu saya ini. Masa belum pulang? Tenang, ya. Lontong opornya masih tidak habis. Ya, amin. Saudaraku dikasih Tuhan. Artinya apa yang kita lihat sekarang terjadi dari apa yang tidak kita lihat sebelumnya. Ini semuanya membuktikan bahwa Allah itu ada, dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Pondasi yang kedua, agar iman kita bisa dikenyataan. Yang kedua, percaya terhadap janji Tuhan. Katakan percaya janji Tuhan. Ya, Yosua 21:45 disitu dikatakan tidak ada janji Allah yang gagal. Artinya apa Tuhan janjikan pasti digenapi. Dalam Bilangan 23:19, Allah bukan manusia, kan itu janjinya pasti ditepatinya. Amin. Dalam 2 Korintus 1:20 semua janjinya adalah ya dan amin. Yesaya 55:11, firman-Nya tidak pernah kembali dengan sia-sia. Artinya apa dijanjikan Tuhan selalu ditepati, tepat pada waktunya. Amin. Yang suka tidak menepatkan janjinya siapa? Siapa yang merasa dirinya manusia? Manusia kita yang kadang nggak dapat janji, betul nggak? Waktu ketika saya dengar khotbah, ini tadi berhubung dengan janji ini tadi. Kita selalu banyak berjanji tapi kadang nggak ditepati. Lalu dia bilang, kau yang berjanji, kau yang ingkari. Ketika kita diingkari sama teman kita, pacar kita kah, atau orang paling dekat kah, kadang kita itu membuat kita jadi kecewa, betul nggak? Tapi Tuhan selalu mendapat janjinya tepat pada waktunya. Coba kiri kananmu, kalau aku berjanji ditepati ya. Saudara, aku kasih Tuhan pengalaman dalam keluarga. Ini anak saya itu udah gede nih. Waktu dia masih kelas 3 apa kelas 4 kalau nggak salah tuh. Saya berjanji gini, Ras, nanti kalau kamu naik kelas dan dia, nanti papa ajak makan apa nama tuh, sop. Ternyata waktu berjanjikan, uangnya bukan enggak, masanya bukan enggak mau nempati, uangnya yang enggak ada. Suatu ketika anak saya komplain dengan saya, Papa mah dulu pernah berjanji mau ngajak kita makan sup, sampai sekarang nggak diajak-ajak. Ya sekarang kita makan. Uang ada sekarang. Wis terlambat. Dari kelas 3 SD. Orang tua pernah berjanji juga kadang nggak ditepati. Rasanya berutang juga. Ya. Nah ini kadang terjadi. Tapi saya percaya janji Tuhan ya dan amin. Ya, dia sudah menepati janjinya tepat pada waktunya. Ya, Tuhan berjanji dia kirimkan juru selamat, Yesus telah lahir. Ya, Tuhan berjanji tentang Roh Kudus, setelah Tuhan mati naik ke surga, Roh Kudus diutus. Ya,
Tuhan Yesus setelah mati, bangkit juga dinyatakan. Ya, yang belum dinyatakan apa? Kedatangan yang kedua kali. Tapi kalau janji pertama sudah digenapi, saya percaya janji-janji selanjutnya pasti digenapi. Amin. Maka dari itu percaya, pegang janjinya. Ia akan menepati janjinya tepat pada waktunya. Ya, seperti Kejadian pasal 12 ayat pertama yang keempat, Abraham dipanggil Tuhan untuk meninggalkan negerinya. Di situ dikatakan kamu akan menjadi bangsa yang besar, kamu akan diberkati dan kamu akan menjadi berkat. Ayat keempat dikatakan Abraham pergi seperti apa difirmankan Tuhan kepadanya. Dia menjadi bangsa yang besar, keturunan diberkati. Sampai di ayat selanjutnya, orang-orang yang mengutuk engkau akan aku kutuk, tapi orang yang memberkati engkau akan ku berkati. Semuanya digenapi. Kenapa? Abraham melakukan apa yang diperintahkan. Janji Tuhan akan digenapi. Kalau Abraham mengalami janji Tuhan, saya percaya saudara pun akan mengalami janji Tuhan. Amin. Pagi hari ini, saya rindu supaya setiap kita mengalami janji Tuhan. Mengalami janji Tuhan, tolongan Tuhan, agar lewat janji Tuhan yang Tuhan sudah genap di kehidupan kita, itu menjadi kesaksian di kehidupan kita sekalian, supaya nama Tuhan dipemuliakan dan orang boleh diberkati melalui kehidupan kita. Karena apa? Kita mengalami janji-janji Tuhan. Lalu yang terakhir, fondasi yang ketiga, agar iman kita bisa menjadi kenyataan. Yang ketiga, percaya terhadap firman Tuhan. Katakan percaya terhadap firman Tuhan. Artinya percaya firman Tuhan itu ya dan amin, benar tanpa salah. Mengapa? Karena firman Tuhan itu kebenaran. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Kemudian karena firman Tuhan itu sudah kekuatan yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama orang Yahudi juga orang Yunani termasuk kita sekalian. Kemudian karena di dalamnya nyata kebenaran Allah yang memimpin kepada iman, Roma 1 ayat 16 hingga 17. Selanjutnya karena firman Tuhan itu sudah penuntun hidup kita, orang percaya artinya firman Tuhan itu menjadi pelita dan terang bagi jalan kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Penuntun hidup kita, firman Tuhan. Amin. Saya percaya kita mau iman kita yang kita sudah gumulkan selama ini menjadi kenyataan. Tepat pada waktunya jawaban Tuhan menjadi nyata. Maka dari itu jika kita rindu supaya iman kita menjadi kenyataan, maka milikilah ketiga pondasi dari iman itu tadi, yaitu percaya bahwa Allah itu ada, yang kedua percaya terhadap janji Tuhan, dan yang ketiga percaya terhadap firman-Nya. Firman itu ya dan amin, benar dan tidak salah. Pegang firman Tuhan, sekalipun banyak orang mempersoalkannya. Ya, banyak orang berdebat tentang firman Tuhan sampai hari ini. Tapi buat saya jangan diperdebatkan, tapi lakukanlah firman Tuhan itu yang kau yakini, supaya firman Tuhan menuntun kita dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Kita naikkan pujian yang mengatakan, sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi. Sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah, Tuhan yang besar di atas segalanya. Amin. Ku percaya badanku dapat kau redahkan. Ku percaya gunung pun dapat kau pindahkan.
kuasa iman yang mengalahkan dunia. Katakan dengan sedap hatimu. Sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi, oh, namun ku kenal yang ku sembah Tuhan yang besar di atas segalanya. Bersama-sama angkat tangan kita. Ku percaya Kau dapat menjadi jalan. Oh, ku percaya padaku dapat Kau redakan. Ku percaya dapat Kau tinggalkan. Amin. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Ku percaya, amin. Oh, ku percaya manapun dapat Kau redakan. Ku percaya manapun dapat Kau pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Katakan dengan imanmu, ku percaya. Oh, amin Tuhan. Ku percaya padamu dapat Kau redakan. Ku percaya untukku dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Bukan suaramu sembah Tuhan. Oh, haleluya. Ku percaya Tuhan. Ku percaya. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Aku percaya firman-Mu ya dan amin Tuhan. Kami percaya janji-Mu pasti digenapi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Musik tetap alunkan puji dengan lembut. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Mungkin hari-hari ini kau sedang menghadapi proses dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam sekolah atau kuliahmu, dan masuk di dalam pelayanan dan pengirimmu akan Tuhan. Mungkin harus kau sedang diproses Tuhan. Engkau berkata, Tuhan aku tidak kuat, aku tidak sanggup. Tapi pagi ini ada sepasang mata Tuhan melihat engkau. Ada sepasang tangan Tuhan yang menopang engkau. Yang Tuhan minta supaya engkau tetap memiliki iman kepada Tuhan. Miliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Supaya imanmu, apa yang kau gumulkan menjadi kenyataan. Oleh karena itu biarlah engkau percaya bahwa Tuhan itu ada. Sekalipun kau belum melihatnya secara jasmani, tapi kau percaya Tuhan ada lewat alam semesta ciptaannya. Engkau harus berpegang dan percaya terhadap janjinya. Sekalipun mungkin janjinya itu belum digenapi, tapi terpegang janji Tuhan. Dia yang berjanji, dia pasti mengenapinya. Yang ketiga, supaya engkau tetap percaya firman Tuhan itu ya dan amin, benar tanpa salah.
Sekalipun banyak orang yang memperdebatkannya itu, tapi Engkau berkata, aku percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Paulus pada berkata, aku punya keyakinan yang kokoh terhadap Injil, karena Injil itu udah kekuatan Allah. Injil Tuhan itu udah kebenaran Allah. Pagi ini, angkat tangan kita masing-masing dengan hatimu yang terus tertuju pada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku percaya, aku percaya, aku percaya janjimu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku percaya Engkau dapat menjadi jalan. Ku percaya padamu dapat Kau redamkan. Amin. Ku percaya Engkau dapat Kau pindahkan dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Ku percaya, ku percaya. Amin, amin. Kau lihat anak-anakmu, kau lihat anak-anakmu. Oh, percaya untuk pindahkan, dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kuasa-Mu dulu sekarang tidak pernah berubah. Dan mujizat Tuhan masih ada bagi orang yang percaya kepadamu. Pagi ini Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu. Mereka yang mungkin sedang diproses, diizin Tuhan mengalami proses. Mungkin banyak air mata yang tertumpah. Dia merasa tidak berdaya. Tapi pagi ini tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah anak-Mu ini. Jamah anak-Mu ini. Mungkin bergumul satu penyakit yang menggulung mereka yang sudah sekian lama. Mereka sudah berobat, sudah banyak uang dihabiskan. Banyak tempat dokter-dokter sudah didatang. Namun hasilnya nihil. Pagi ini ada tangan Tuhan menjamah engkau. Tangan yang berlubang paku engkau yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakit yang engkau alami, percaya mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupanmu pagi ini. Kalau engkau menghadapi masalah dalam rumah tanggamu, hubungan dalam suami istri dan anak yang tidak berjalan baik, pagi ini kasih Tuhan memulihkan hubunganmu dengan orang tuamu, dengan pasanganmu. Kasih Tuhan membuat engkau menjadi keluarga yang semakin mengasihi Tuhan. Yang hari-hari ini kau sudah mengalami kemunduran rohani, biarlah pagi hari ini kasih Tuhan yang mengingatkan kau supaya kau kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan semua anak-anakmu apapun yang dihadapi, pagi hari ini Tuhan Engkau nyatakan kasih-Mu, pertolongan bagi setiap umat-Mu. Sehingga ketika kami pulang di tempat ini tidak seperti kami datang, tapi pulang membawa kelegaan. Kami pulang membawa kemenangan, kami pulang membawa kesembuhan, dan kami pulang membawa sukacita yang pada Tuhan. Sehingga itu menjadi kesaksian dalam kehidupan kami buat orang lain, supaya hidup kami boleh menjadi saksi-Mu dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus bekerja atas setiap kami, menegaskan kepada firman Tuhan, menyikapi rahasia firman Tuhan lebih lagi, supaya kami diberikan kemampuan untuk memahaminya serta melakukannya, agar firman Tuhan itu terus membawa kami berbangkit dan bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan semua hamba-hamba yang di bagian pelayanan hari ini Tuhan terus melengkapi dan mengurapi, supaya pelayan mereka selanjutnya menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, karena kuasa Tuhan yang terus bekerja mengurapi mereka. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan
Terus Tuhan nyatakan bagi kami semuanya, sehingga kami boleh tiba di keluarga kami masing-masing yang tidak kurang suatu apapun. Terpuji-pujilah nama-Mu dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur untuk kehadiran-Mu dan berkat-berkat-Mu yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami semuanya. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu. Kita pulang dari memberkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu saudaraku kekasih dalam Tuhan, marilah kita pulang bersama-sama dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah serta kasih sayang yang sempurna di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan indah dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata, Amin.